Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, abang dan kakak, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini abang dan kakak kita masuk tema 8, subtema 2, pembelajaran ke 1 dan kedua ya abang dan kakak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya abang dan kakak. Oke, nah keunikan daerah tempat tinggal abang dan kakak. Nah, pasti setiap daerah itu memiliki keunikannya masing-masing ya abang dan kakak. Dan juga ciri khasnya masing-masing. Begitu juga dengan makanan tradisionalnya, ya kan abang dan kakak. Kemudian tari daerahnya, lagu daerahnya, dan budaya-budaya yang lain. Nah, jadi di sini saya berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Nah, tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Nah, yuk kita telusuri bersama. Nah, jadi abang dan kakak, Siti itu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi Siti bercerita tentang daerah asalnya. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, inilah beberapa fotonya. Jadi ada sebuah tugu di Yogyakarta. Nah, jadi ini merupakan tugu yang ada di Yogyakarta ya, abang dan kakak. Nah, kemudian ada juga tempat wisata yang disebut dengan Candi Prambanan, abang dan kakak. Oke, kemudian ada upacara adat Grebek Mulut. Nah, kemudian ada transportasi andong. Oke, jadi itu ya keunikan dari daerah yang ada di Yogyakarta. Nah, jadi setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggal abang dan kakak. Nah, salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan itu adalah Candi Prambanan tadi yang ada di Yogyakarta. Jadi, Candi Prambanan ini terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan itu diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Nah, abang dan kakak, bagaimana sih isi cerita tersebut? Nah, ayo kamu buka buku kamu abang dan kakak, open your book page 62, yaitu cerita tentang Roro Jonggrang. Nah, jadi abang dan kakak, Roro Jonggrang ini merupakan seorang putri dari kerajaan Prambanan. Nah, jadi Raja Prambanan itu merupakan ayah dari Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Nah, jadi akibatnya Bandung Bondowoso itu menguasai kerajaan Prambanan. Nah, jadi abang dan kakak, Bandung Bondowoso itu tamak. Dia menginginkan Roro Jonggrang itu sebagai permaisurinya, tapi Roro Jonggrang itu tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso. Nah, jadi Roro Jonggrang itu ingin mengajukan sebuah syarat kepada Bandung Bondowoso. Nah, syaratnya apa di situ? Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso. Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi, kata si Roro Jonggrang. Nah, jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata si Roro Jonggrang. Nah, jadi jawab si Bandung Bondowoso, apapun yang kau minta, aku akan penuhi Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu. Nah, Roro Jonggrang pun mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Jadi candi-candi ini hanya ada 9.999. Nah, kurang dari satu candi. Jadi kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso,
Bandung Bondowoso tuh nggak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar ada 999 candi. Nah, Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Nah, jadi kenyataannya candi yang kau buat kurang 1. Bandung Bondowoso, kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung batu itulah yang menjadi candi ke-1000. Jadi candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan, abang dan kakak. Nah, jadi abang dan kakak, Candi Prambanan ini merupakan tempat wisata yang selalu dipadati oleh wisatawan. Nah, selain kebersihannya, kawasan Candi Prambanan ini tetap harus selalu dijaga juga, ya kan, dan juga dilestarikan. Nah, jadi pengelola itu selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Jadi saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan itu membersihkan kawasan candi. Jadi kebersihannya sangat terjaga ya, abang dan kakak. Nah, di sini abang dan kakak perhatikan saat petugas kebersihan mendorong gerobak sampah. Nah, menurut abang dan kakak, ingatkah abang dan kakak itu kemarin kita belajar tentang gaya ya? Nah, apakah petugas kebersihan pada gambar tersebut melakukan gaya? Apa jawabannya abang dan kakak? Iya, Miss, petugas kebersihan itu melakukan gaya. Nah, apa itu gaya kemarin abang dan kakak? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda diam tadi menjadi bergerak. Jadi kalau gerobak ini tidak ada tarikan atau dorongan dari petugas kebersihan, tidak akan bergerak gerobak ini tadi, ya kan, akan diam di tempat karena diberikan gaya oleh petugas kebersihan itu dengan tarikan atau dorongan sehingga gerobak tadi bisa berjalan atau berpindah tempat ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, jadi gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda. Nah, ada beberapa macam gaya yang dapat mempengaruhi gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, seperti tadi sudah Miss bilang ya abang dan kakak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dengan cara gimana, Miss, ini? Dengan cara kita dorong dia lebih cepat atau kita tarik dia lebih cepat gerakannya. Sehingga apa? Sehingga benda tadi bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, abang dan kakak. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, jadi abang dan kakak dengan petugas kebersihan itu tadi menarik gerobaknya ke kanan dan ke kiri sehingga arah gerak gerobak sampah itu berpindah tempat kan abang dan kakak. Nah, jadi gaya yang diberikan oleh petugas sampah tadi terhadap gerobak sampah itu mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kalau petugas sampah yang menarik gerobaknya ke kanan, otomatis gerobaknya akan ke kanan arahnya. Ya kan abang dan kakak? Oke, kita masuk pembelajaran kedua, abang dan kakak. Nah, jadi di sini ada seseorang yang berasal dari Bali. Nah, banyak orang yang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Nah, bagaimana sih keunikan Bali itu dilihat dari keseniannya berupa karya tari? Nah, kita lihat. Nah, jadi Dayu itu berasal dari Bali, abang dan kakak. Bali terkenal dan kaya ragam tarian-tarian yang indah. Jadi Dayu itu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu Dayu rajin berlatih tari. Nah, kali ini Dayu berlatih tari pendet abang dan kakak. Jadi tari pendet ini berasal dari Bali ya abang dan kakak.
Nah, Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah, Bang dan Kakak. Jadi setiap daerah itu memiliki jenis tarian dengan keunikannya tersendiri. Misal, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya itu dilakukan dengan energik dan juga dinamis. Nah, setiap tarian abang dan kakak itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, jadi keunikan tari daerah itu terlihat dari unsur-unsur tarinya. Jadi gerak merupakan unsur utama dalam tarian. Nah, unsur lainnya apa, Miss? Unsur lainnya yaitu busana, tata rias, iringan musik, dan properti atau perlengkapan tari, ya Bang dan Kakak. Jadi, gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari Nusantara itu sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah itu berbeda dengan daerah lain, ya Bang dan Kakak. Nah, ada dua jenis karya tari ya Bang dan Kakak, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Nah, apa Miss tari tradisional? Nah, tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Srimpi, Sangopati, dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Nah, kemudian apa itu Miss tari kreasi baru? Nah, tari kreasi baru itu sering disebut dengan tari modern abang dan kakak. Jadi tari kreasi baru ini merupakan karya tari garapan baru. Nah, contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Baribis dari Bali. Nah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan sanad yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang artinya orang-orang Habsyah saat hari raya Idul Adha itu menari di hadapan Rasulullah, dan kemudian banyak anak-anak yang berkumpul di sekitar untuk menonton tarian yang mereka bawakan. Bahkan orang-orang Habsyah juga menyanyi dengan syair Muhammad adalah hamba yang soleh secara berulang-ulang. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tarian tradisional ya Bang dan Kakak, yaitu tari kecak yang berasal dari Bali, kemudian tari merak dari Jawa Barat, kemudian ada tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, kemudian tari golek dari Yogyakarta ya Bang dan Kakak. Nah, jadi Dayu tadi telah selesai berlatih tari pendet abang dan kakak. Ia pulang dengan mengendarai sepeda. Nah, mulanya Dayu mengayuh sepeda itu perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Nah, jadi abang dan kakak, sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Nah, Dayu mengayuh sepeda, berarti Dayu tadi melakukan apa? Gaya otot. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda tergantung siapa yang melakukan gaya tadi. Semakin ia lakukan semakin cepat gerakannya, maka gaya tadi juga akan semakin cepat ya kan, benda bergeraknya tadi semakin cepat. Nah, Dayu mengayuh sepeda dengan lambat. Nah, jadi Dayu menginikan gaya otot tadi dengan lambat. Nah, sehingga gerakan sepedanya juga lambat. Nah, kemudian Dayu memberikan gaya pada sepeda tadi dengan mengayuh sepeda dengan cepat, maka gerakan sepeda tadi juga akan cepat. Nah, Miss punya latihan abang dan kakak. Tuliskan 4 macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, oke abang dan kakak, kerjakan tugasnya ya. Hanya ini materi yang dapat Miss sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.